Perkenalkan diri, nama saya Hana Muly Hadianti dari NIM 2250191057 atau 3 digit terakhir 057 dari kelas B dari kelompok 2. Di sini izinkan saya untuk memaparkan tugas sebelum praktikum mengenai formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Dalam pembahasan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu parameter evaluasi sediaan, yang kedua ada fungsi dan prinsip kerja dalam konteks evaluasi mutu. Yang ketiga ada persyaratan stabilitas sediaan. Yang pertama yaitu parameter evaluasi sediaan. Pada sediaan tablet, kekerasan bobot, yaitu yang pertama ada parameter evaluasi sediaan dari tablet sendiri ada, parameter uji keseragaman bobot. Dalam uji keseragaman bobot ini untuk memastikan setiap tablet memiliki bobot yang sama dan menjamin, dari masing-masing dosisnya tersebut sesuai gitu, sama semua. Dan biasanya dilakukan menggunakan, neraca analitik gitu. Jadi nanti per masing-masing tablet akan diuji, bobotnya gitu. Selanjutnya ada uji keseragaman. Dari uji kekerasan ini, masing-masing tablet itu akan diukur dari kekuatannya tersendiri gitu. Biasanya menggunakan, alat yang bernama hardness tester. Dalam alat hardness tester ini, nanti obat akan dimasukkan ke dalam alatnya dan nanti ada angkanya di situ, berapa sih, kekuatan dari kekerasan si tablet ini gitu, sampai hancur gitu. Nah, obat yang terlalu keras dapat memperlambat waktu hancur tablet di dalam tubuh gitu. Sementara obat yang terlalu lunak akan, juga mudah rusak dalam saat penanganan gitu. Jadi, dalam uji kekerasan ini juga sangat penting dan sangat berpengaruh sekali terhadap, eee keberlangsungan atau, tujuan dari pengobatan tersebut gitu. Selanjutnya ada uji kerapuhan. Nah, uji kerapuhan ini menggunakan, alat friabilitas atau friabilitas tester gitu. Dalam uji kerapuhan tersebut, eee mengukur kemampuan obat untuk bertahan dalam, guncangan mekanik gitu. Jadi nanti, di alat tersebut, itu alatnya tuh seperti, lingkaran, seperti mainan hamster gitu. Jadi nanti, si obat-obatnya itu dimasukkan ke dalam situ dan si alatnya itu akan berputar gitu. Dan, tingkat kerapuhan ini harus menunjukkan, eee kehilangan massa yang sangat minimum gitu, nggak boleh terlalu banyak, obat yang, kerapuhannya itu bener-bener di atas rata-rata gitu. Dan, pada uji kerapuhan ini akan mengukur seberapa tahan, obat itu mengalami guncangan gitu. Selanjutnya ada uji disolusi gitu, parameter dari uji disolusi. Nah, parameter uji disolusi ini mengukur, pelepasan dari suatu zat aktif gitu. Jadi, masing-masing obat nanti akan diuji menggunakan, alat disolusi ini gitu. Dan alat ini akan, mmm, menjadi perumpamaan, larutan yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi nanti, obat-obat itu akan dimasukkan ke dalam situ dan akan diuji nih seberapa cepat obat ini larut atau mengalami pelepasan zat aktif gitu. Dan parameter disolusi ini akan, sangat berpengaruh gitu dan memastikan suatu obat tersebut dapat diserap oleh tubuh gitu. Jadi semakin keras obatnya jadi akan sulit cerna oleh tubuh apalagi yang uji disolusinya itu sangat rendah gitu. Itu akan sulit sekali, obat itu terserap oleh tubuh gitu. Dan selanjutnya ada parameter waktu hancur. Dalam uji waktu hancur ini mengukur, eee, jadi nanti masing-masing tabletnya itu akan, diuji dengan waktu hancur.
Jadi di uji waktu hancur ini, obat-obat ini akan menjadi, partikel-partikel kecil gitu. Dan waktu hancur yang sesuai memastikan pelepasan obat dapat dimulai untuk proses penyerapan gitu. Jadi pada waktu hancur tersebut, akan memastikan proses penyerapan dalam tubuh gitu. Obat yang hancur dan akan menjadi partikel-partikel kecil dan akhirnya larut, itu akan sangat berpengaruh terhadap proses penyerapan gitu. Kita harus memastikan, obat tersebut itu juga memiliki waktu hancur yang baik gitu. Selanjutnya ada parameter evaluasi sediaan pada sirup. Jadi pada sirup itu sendiri ada uji organoleptis, kita bisa melihat dari pengamatan, bentuk sediaannya, kalau sirup berarti sediaannya cair ya gitu, atau suspensi juga ada, dilihat juga dari baunya, terus warnanya dan, rasa yang dihirup dalam sirup tersebut. Selanjutnya ada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas itu, homogenitas tuh berarti ketercampuran gitu. Berarti, si obat ini harus, rata gitu, nggak boleh ada pemisahan gitu antara airnya atau antara antara zat tambahannya dan zat aktifnya gitu, itu nggak boleh, terpisah gitu. Karena dalam sirup tersebut, kan kita akan meminumnya sekali ya, jadi kalau misalkan terpisah kan otomatis, eee, dari efek obat tersebut juga akan mempengaruhi gitu. Selanjutnya ada parameter evaluasi dari pH gitu. Nah, pengukuran pH ini juga sangat penting untuk memastikan stabilitas dari kesesuaian sediaan, obat tersebut gitu. Jadi pH ini kan akan berpengaruh dalam, eee, pH yang ada di tubuh kita, yaitu terutama ada di pH lambung gitu. Karena pH lambung itu kan sangat, asam sekali gitu. Jadi kita harus, eee, pastikan si obat tersebut tahan terhadap lambung gitu, dan tidak dapat dan harus memastikan bahwasannya obat tersebut tidak akan mengiritasi lambung sendiri gitu. Selanjutnya ada, dari parameter viskositas. Jadi viskositas itu adalah kekentalan. Jadi uji viskositas itu adalah mengukur kekentalan sirup gitu. Jadi semakin, sirup itu terlalu kental, otomatis sirup itu akan susah saat dituangkan gitu. Apalagi, sirup-sirup itu juga nggak boleh terlalu encer, karena kalau yang terlalu encer juga, eee, dapat, mmm, si zat aktifnya tuh dapat tertinggal gitu kalau, terlalu cair juga gitu. Jadi kita harus bener-bener, eee apa ya, harus sesuai gitu viskositasnya atau kekentalan sirup itu, nggak boleh terlalu encer banget dan tidak boleh terlalu, cair banget gitu. Selanjutnya ada parameter dari bobot jenis gitu. Nah, dari bobot jenis tersebut berkaitan dengan densitas atau kepadatan sediaan sirup gitu. Jadi, salah satu indikator mutu fisiknya gitu. Selanjutnya ada parameter kekeruhan. Dari parameter kekeruhan ini, jadi kan sirup itu kan basisnya adalah air gitu. Dia, akan mudah sekali ditumbuhi mikroba gitu. Jadi, parameter kekeruhan ini akan sangat berpengaruh dan menjamin, si obat sirup ini nih mengalami pertumbuhan mikroba apa enggak ya gitu. Dilihat dari uji kekeruhan ini gitu. Adanya, mikroba atau adanya apa nih kira-kira dari uji kekeruhan ini, oh ternyata ada fasenya yang, tidak tercampurkan gitu. Jadi benar-benar sangat berpengaruh sekali, dalam sediaan sirup ini sangat berpengaruh sekali gitu uji kekeruhan ini gitu. Selanjutnya dari poin yang kedua, yaitu fungsi dan prinsip kerja dalam konteks evaluasi mutu. Jadi, ini ada alat-alatnya. Ini contoh dari gambar viskometer. Jadi viskometer itu adalah, eee, untuk mengukur kekentalan gitu ya, tadi ya udah dijelaskan juga, agak sedikit disinggung. Jadi, uji kekentalan atau uji viskositas itu menggunakan alat yang bernama viskometer gitu.
Prinsip kerjanya yaitu mengukur resistensi cairan terhadap aliran atau torsi yang dibutuhkan untuk memutar objek di dalamnya gitu. Jadi nanti sirup, atau suspensi akan dimasukkan ke dalam, eee, wadah, lalu alat ini akan berputar dan memastikan, eee, si cairan atau sediaan tersebut, mengukur kekentalannya gitu, pas apa belum gitu ya. Selanjutnya ada dari alat priabilator. Nah, jadi uji priabilator ini menguji kerapuhan atau ketahanan tablet gitu. Nah, tadi uji kerapuhan. Nah, uji kerapuhan ini menggunakan alat yang namanya priabilator. Nah, pada uji priabilitas ini atau uji kerapuhan, jadi nanti obat-obatnya itu dimasukkan ke dalam alat yang bulat ini gitu. Nanti, alatnya ini akan berputar dan nanti kita bisa hitung, berapa kali nih berapa nih mencapai apa enggak atau kelebihan atau enggak dari minimum, sisa bobot setelah diputar gitu. Sebelum diputar dan sesudah diputar itu harus ditimbang gitu. Dan akan mengukur jadi prinsip kerjanya yaitu mengukur persentase kehilangan bobot tablet setelah dijatuhkan berulang kali dalam drum yang berputar gitu. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam drum ini, si tablet-tabletnya itu ditimbang dahulu. Setelah, eee, menggunakan alat ini juga ditimbang gitu dan dihitung nih berapa, persentase kehilangan bobot setelah digunakan alat preabilator ini. Selanjutnya ada dari uji dissolution tester. Nah, uji dissolusi ini menggunakan dissolusi tester. Nah, fungsi utama dari dissolusi dissolution tester ini mengukur kecepatan dan tingkat pelepasan disolusi zat aktif dari tablet atau kapsul ke dalam cairan simulasi tubuh gitu. Dalam prinsip kerjanya, yaitu mengukur kadar zat aktif yang terlarut dalam medium cair yang diaduk dan dipanaskan secara konstan pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi, uji dissolusi itu mengukur kecepatan dari sediaan obat tersebut hancur atau meluruh di eh, dalam cairan simulasi tubuh gitu. Selanjutnya, ada alat hardness tester. Nah, dari alat hardness tester itu digunakan untuk mengukur kekuatan tekanan atau kekerasan dalam tablet tersebut. Tadi sempat disinggung juga, jadi nanti obatnya itu dimasukkan ke dalam, alat ini nih, yang sebelah kiri depan. Nah, nanti ada setelah dimasukkan ke situ, dipencet tombolnya, nanti keluar nih, berapa nih kira-kira, si tablet ini mengalami kehancuran gitu. Nah, prinsip kerjanya itu mengukur gaya atau tekanan yang dibutuhkan untuk memecahkan tablet gitu. Jadi nanti ada, parameter angkanya di situ keluar. Selanjutnya dari alat Moist Analyzer. Fungsi utamanya yaitu untuk menentukan kadar air atau kelembapan dalam bahan baku suatu produk. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan panas atau termografimetri untuk menguapkan air dan menghitung kadar air dari persentase kehilangan bobot sampel gitu. Jadi nanti sebelum dimasukkan juga kita harus menimbang nih bobotnya berapa nih. Dan setelah dilakukan, mmm penentuan kadar air ini atau menggunakan moist analyzer ini ditimbang kembali gitu, untuk menentukan berapa nih, eee, kadar air yang telah menguap gitu. Karena kan ini menggunakan, panas ya, berarti akan, dari sampelnya itu akan menguapkan air gitu. Jadi nanti ada kita harus menghitung persentase kehilangan bobot sampel yang hilang gitu. Selanjutnya dari alat selanjutnya yaitu ada tape density tester.
Nah, tape density tester ini menentukan kerapatan mampat atau tape density serbuk atau granul yang berkaitan erat dengan sifat alir gitu. Jadi nanti tablet-tablet sebelum dilakukan pengempaan atau pencetakan itu harus dilakukan, eee, uji ini gitu. Jadi harus dilihat nih, eee, baik enggak nih sifat alirnya dari si serbuk-serbuk yang akan dilakukan, eee, pengempaan gitu, sebelum dilakukan pengempaan tablet gitu. Nah, prinsip kerjanya itu mengukur penurunan volume serbuk setelah dilakukan pengetukan atau tapping dengan mekanis berulang kali gitu. Selanjutnya, ini berkaitan sekali dengan uji sifat alir. Selanjutnya ada perbedaan mendasar. Jadi fiskometer berhubungan dengan sifat alir, cairan atau semi solid. Kalau variabilator atau hardness tester menguji ketahanan mekanis, fisik, sediaan padat, contohnya tablet gitu. Nah, kalau di solution tester menguji kinerja in vitro atau pelepasan obat. Kalau moist analyzer menguji kandungan air. Itu mengukur dari segi kimia fisiknya. Terus ada tape density tester menguji sifat massal atau bulk property dari serbuk. Jadi ada psikometer berhubungan dengan sifat alir serbuk. Sifat alir, cairan bukan serbuk. Kalau yang serbuk itu tadi tape density tester gitu ya. Kalau cairan atau semi solid itu yang berhubungan dengan sifat alir. Jadi sifat alir kalau yang cair atau semi solid menggunakan viskometer atau kekentalan. Kalau dari uji, sifat alir serbuk menggunakan tape density tester. Nah, selanjutnya ada juga Friabilis eee, friabil friabilitas atau dengan alat friabilator dan hardness tester atau uji kekerasan, itu menguji ketahanan mekanis dari suatu obat gitu. Kalau di solusi, itu menguji pelepasan obat. Obat meluruh, obat larut, berarti pelepasan suatu obat. Itu menggunakan dissolution tester gitu. Kalau pakai moist analyzer itu menggunakan, itu untuk menguji kandungan dalam air gitu, harus diingat. Selanjutnya dari stabilitas sediaan. Dari persyaratan stabilitas fisik emulsi. Emulsi yang stabil harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tidak terjadi pemisahan fase permanen atau caking. Jadi pada sediaan emulsi tidak boleh terjadinya pemisahan fase permanen atau cracking. Nah, cracking ini merupakan pecahan lapisan antara muka yang dapat dengan adanya menyebabkan pemisahan sempurna kedua fase dalam emulsi disebabkan oleh perubahan suhu dan nah, jadi pada sediaan emulsi, emulsi itu kan sediaan semi cair dan padat gitu ya. Nah, terjadinya cracking ini terjadi pemisahan permanen gitu. Jadi, cracking ini akan memisahkan antara lapisan atas dan lapisan bawah gitu. Jadi benar-benar terlihat gitu dari, mmm, penglihatan adanya pemisahan antara bagian atas dan bawah gitu. Selanjutnya, kriteria utama emulsi kriteria utama emulsi yang stabil adalah tidak terjadinya pemecahan atau pemisahan fase, di mana fase terdispersi, misalnya minyak, tidak bergabung dengan membentuk lapisan terpisah. Pemisahan yang terjadi tidak boleh bersifat permanen, yang artinya
sistem masih dapat kembali menjadi homogen dengan pengocokan ringan. Jadi, pada sediaan emulsi ini kan ada 2 fase gitu, biasanya dari fase minyak dan air gitu. Nah, boleh kalau, si obat itu kalau didiamkan, itu kan otomatis dia tidak tercampur kembali, jadi akan memisahkan antara bagian atas dan bawah gitu. Nah, boleh itu terjadi asalkan saat akan digunakan atau saat kita sudah dilakukan pengocokan itu tuh, antara 2 larutan tadi bisa tercampur kembali karena, kan nggak mungkin kita menggunakan emulsi dengan 2 bahan yang tidak tercampur gitu. Kalau menggunain, eee, sediaan itu, masa kita mau ambil yang bagian atasnya doang, kan nggak mungkin. Jadi harus, sebelum digunakan itu harus dilakukan pengocokan gitu. Takutnya ada terjadinya, pemisahan antara 2 fase tersebut. Selanjutnya, ada minimal creaming dan sedimentasi. Jadi terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda di dalam emulsi, tetapi tidak terjadi pemisahan menjadi kedua lapis yang signifikan. Meskipun cramming atau sedimentasi bersifat reversibel atau dapat dihomogenkan kembali dengan pengocokan, emulsi yang baik harus meminimalkan fenomena ini untuk menjamin keseragaman dosis gitu. Jadi, pada sediaan yang mengalami cramming dan sedimentasi, boleh gitu. Memang terkadang akan terjadi lapisan-lapisan antara lapisan air dan minyak gitu misalkan gitu. Tapi kita harus juga memastikan dan meminimalisir fenomena ini gitu. Jadi nggak boleh, eee, kalau bisa diminimkan, fenomena ini harus diminimkan gitu, nggak boleh, ini tuh sering atau mudah terjadi gitu. Selanjutnya ada dari keseragaman ukuran dari globul atau disebut juga kovalensi minimal gitu. Nah, dari ukuran partikel atau globul, fase terdispersi harus tetap seragam dan tidak bertambah besar. Bertumbuh ukuran globul yang mengarah pada penggabungan koalensi merupakan tanda ketidakstabilan gitu. Jadi, pada keseragaman ukuran globul. Globul itu kayak bentuk kayak partikel, misalkan bulat-bulat gitu. Kita tuh nggak boleh, si ukuran partikel tersebut atau fase yang terdispersi, eee mengalami pertambahan ukuran partikel gitu. Jadi ukuran partikelnya itu tidak seragam gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam, uji ini gitu. Selanjutnya ada karakteristik fisik konstan gitu. Nah, pada emulsi ini harus mempertahankan viskositasnya dan mempertahankan pH-nya juga, warnanya, baunya, dan homogenitas yang sesuai selama penyimpanan gitu. Jadi karakter fisiknya itu tuh bener-bener harus sesuai dan harus stabil, konstan gitu. Nggak boleh nih viskositasnya berubah, pH-nya jadi berubah, kan otomatis nanti dari stabilitas dari si obatnya itu atau, dari khasiat obat yang akan berpengaruh gitu. Pokoknya selama emulsi ini, selama penyimpanan itu tidak boleh mengalami perubahan tersebut gitu. Kecuali yang tadi tuh, mungkin terjadinya pemisahan, tapi kalau setelah dikocok dan langsung tergabung kembali itu nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener tapi harus diminimalisir, terjadi, fenomena tersebut gitu. Selanjutnya dari yang kelima ada tidak terjadinya inversi fase gitu. Nah, tipe emulsi itu misalkannya minyak di dalam air atau air dalam minyak harus tetap sama. Perubahan tipe emulsi, inversi fase menunjukkan kegagalan sistem gitu. Jadi kalau dari awalnya tipe emulsinya minyak dan air, ya sampai kapanpun, sampai penyimpanan dan sampai digunakan itu nggak boleh mengalami perubahan. Yang tadinya minyak dalam air, jadi air dalam minyak kan itu nggak boleh. Berarti menunjukkan adanya kegagalan dari, sediaan tersebut gitu. Kita harus memastikan sekali bahwasannya emulsi, misalkan yang awalnya minyak dalam air ya sampai
dalam fase penyimpanan ya nggak boleh berubah gitu atau sebaliknya. Selanjutnya, ada faktor-faktor pemicu ketidakstabilan fisik emosi. Nah, ketidakstabilan fisik pada emosi umumnya ditunjukkan dalam bentuk sedimentasi atau framing atau flockulasi, koalisi, cracking, breaking, atau ketidakstabilan ini dipicu oleh faktor-faktor utama. Nah, faktor utamanya yang pertama, faktor yang memicu adanya cramming atau terjadi pemisahan reversibel. Nah, ukuran globul yang besar, semakin besar diameter globul, fase yang terdispersi, akan semakin cepat juga laju cramming yang terjadi, sesuai dengan hukum Stokes. Nah, viskositas fase kontinu yang rendah juga atau kekentalan fase luar atau fase yang pendisersi yang rendah tidak mampu menahan atau memperlambat pergerakan globul ke atas atau ke bawah, tuh. Jadi faktor-faktor cramming itu bisa terjadi akibat adanya, semakin besarnya diameter globul yang pertama. Yang kedua, adanya kekentalan fase luar atau fase yang pendispersi. Ini akibatnya karena, ketidakmampuan fase pendispersi atau fase luarnya itu menahan pergerakan globul, bisa ke atas atau bisa ke bawah gitu. Nah, perbedaan dari densitasnya tersebut juga bisa berpengaruh gitu. Adanya perbedaan bobot jenis yang sangat besar antara fase minyak dan fase airnya gitu. Jadi benar-benar kita harus menyesuaikan antara bobot jenis tersebut, antara fase minyaknya mungkin dan airnya atau sebaliknya gitu. Karena ini juga dapat mempengaruhi terjadinya cramming gitu, perbedaan bobot jenis yang besar antara a fase minyak air dapat mempercepat terjadinya pemisahan. Selanjutnya ada dari faktor yang mempengaruhi flockulasi atau koalisi atau cracking atau permisahan secara irreversibel. Irreversibel berarti tidak bisa Nah, kerusakan lapisan emulgator, contohnya surfaktan, ini adalah penyebab utama dari koalensi atau cracking. Jadi kerusakan lapisan emulgator, contohnya surfaktan, ini adalah penyebab utama dari koalensi atau cracking gitu. Nah, perubahan suhu ekstrim itu juga dapat, terjadinya pemanasan dapat menurunkan viskositas kerusakan film emulgator, sementara pendinginan dapat menyebabkan kristalisasi fase tertentu. Yang keduanya merusak sistem gitu. Jadi sediaan emulgator dapat sangat mudah, terjadi perubahan, itu juga berpengaruh, terhadap tadi, pemicu-pemicu emulgator berubah menjadi fluktuasi, koalesi, atau cracking. Nah, itu tuh bisa terjadi akibat adanya suhu yang terlalu ekstrim gitu. Jadi suhu yang terlalu ekstrim itu bisa menurunkan viskositas, kan terjadinya pemanasan yang sangat tinggi dapat menurunkan viskositasnya gitu. Terus jadi kerusakan film emulgatornya juga gitu. Sementara, suhu yang terlalu ekstrim atau yang terlalu dingin misalkan, itu juga dapat menyebabkan kristalisasi fase tertentu gitu, dan akan menyebabkan, si emulgator itu akan rusak gitu. Nah, selanjutnya ada juga dari faktor penambahan elektrolit. Nah, penambahan elektrolit ini juga menambah zat terlarut. Contohnya elektrolit dapat menyebabkan muatan listrik pada permukaan globul yang terus untuk mengurangi gaya tolak-menolak, menyebabkan provokasi yang berlanjut menjadi koalensi gitu. Nah, jadi dari faktor-faktornya juga selain dari suhu ekstrim itu juga, bisa terjadi akibat adanya penambahan elektrolit gitu, karena penambahan elektrolit ini dapat menetralkan muatan listrik pada permukaan globul. Terus,
akan terjadinya gaya tolak-menolak dan menyebabkan flokkulasi yang berlanjut menjadi koalesi. Jadi pertama akan menyebabkan flokkulasi, selanjutnya akan menyebabkan berlanjutnya menjadi koalensi gitu. Nah, selanjutnya juga bisa berpengaruh dari, perubahan pH, karena perubahan pH ini dapat mengubah ionisasi atau melarutkan emulgator, sehingga film, emulgator itu atau film yang dapat melindungi globul tersebut menjadi lemah dan rusak gitu. Nah, 3 poin ini akan sangat berpengaruh atau bisa mempengaruhi terjadinya flokkulasi, koalensi, atau cracking, dan menjadi koalensi. Selanjutnya, dari proses pengadukannya juga gitu. Nah, dari proses pengadukan yang berlebihan juga dapat, menyebabkan tumbukan antara globul yang terlalu sering dan kuat sehingga menyebabkan lapisan emulgatornya rusak gitu. Jadi kerusakan lapisan emulgator dan memicu terjadinya koalensi gitu. Jadi koalensi itu juga bisa, dipengaruhi sebab, pengadukan yang terlalu kuat gitu, karena globul-globulnya terlalu sering, bertumbukan dan menjadi rusak sehingga, emulgatornya tadi rusak dan menyebabkan terjadinya koalensi. Nah, selanjutnya bisa juga berpengaruh dari emulgator yang tidak mencukupi gitu. Jadi kalau emulgatornya rusak, emulgatornya tidak tercukupi, nah itu juga dapat mempengaruhi, lapisan permukaan globul gitu yang terdispersi gitu. Maka dapat menyebabkan stabilitas emulsi akan rendah gitu, akan terjadinya tadi koalesi dan sebagainya. Selanjutnya dari faktor yang memicu inversi fase. Nah, faktor yang memicu inversi fase ini, yang pertama ada dari perubahan rasio volume fase, gitu. Nah, perubahan rasio volume fase, jika perbandingan volume fase yang terdispersi dan fase yang kontinu yang mendekati titik kritis itu biasanya 50 antara 50 menjadi sistem yang sangat rentan untuk berubah tipe, misalkan emulsi minyak dan air dan akan berubah menjadi air dan minyak gitu. Jadi pada faktor yang dapat memicu inversi fase, itu juga bisa terjadi adanya perubahan rasio volume gitu dari, volumenya ini juga mengalami perubahan yang sangat kontinu gitu, yang sangat, signifikan gitu. Jadi perubahan volume yang terdispersi dan antara fase yang terdispersi sama fase yang kontinu ini mengalami perubahan yang sangat drastis gitu sebab dan menyebabkan perubahan antara fase minyak minyak dalam air berubah menjadi air dalam minyak gitu. Jadi terjadinya perubahan fase. Nah, selanjutnya ada juga dari faktor yang menyebabkan yaitu ada yang kedua yaitu mengalami perubahan jenis emulgator atau sifat permukaan. Nah, terjadinya perubahan jenis emulgator atau sifat permukaan ini juga dapat memicu perubahan tipe emulsi gitu. Nah tadi, dapat berubah tipe emulsinya yang awalnya minyak dalam air, tiba-tiba jadi air dalam minyak gitu. Itu juga akibat dari, perubahan jenis emulgator atau sifat permukaannya gitu. Nah sifat permukaannya berubah, otomatis dapat memicu terjadinya, perubahan emulgator tersebut atau perubahan fase. Nah selanjutnya ada juga dari pemicunya yang ketiga yaitu ada tekanan dan laju agitas. Tekanan dan laju agitas atau tingginya laju pengadukan dan tekanan dalam proses pencampuran dapat mengaruhi perubahan mo morfologi tetesan dan mendorong inversi cair. Nah, dari, faktor-faktor yang memicu inversi fase ini juga dipengaruhi adanya tekanan dan laju agitas gitu. Nah, tingginya laju pengadukan atau tekanan dalam proses pencampuran dapat mempengaruhi perubahan dari morfologi tetesan dan mendorong inversi fase.
gitu. Selanjutnya ada juga dari pemicu inversi fasenya itu yang selanjutnya ada dari, faktor partikel koloid gitu. Nah, partikel koloid ini dapat distabilkan agar stabil, namun beberapa dapat memicu inversi fase gitu. Jadi partikel yang koloid, bisa sebenarnya distabilkan, tapi ada beberapa pemicu yang dapat menyebabkan inversi fase tersebut. Ya mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan mengenai evaluasi sediaan mutu dalam tugas praktikum kali ini. Mungkin, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang jelasnya dalam penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.